Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Informatika kelas 10-9. Sekarang kita lagi ada di Keraton Kacirbonan. Nah, di sini kita bakalan mempelajari sejarah, juga menganalisis benda-benda yang ada di dalam. Ayo ikutin terus kita ya. Nah, sekarang kita lagi bersama Pak Nono. Dia yang akan menjadi narasumber juga tuget yang akan menemani kita menjelajahi Keraton Kacirbonan ini. Di sini Pak Nono lagi menceritakan sejarah Keraton Kacirbonan. Karena audio yang kurang mendukung, jadi biar kita ceritain secara singkat aja ya. Keraton Kacirbonan merupakan keraton yang didirikan atas prakarsa Pangeran Muhammad Khairuddin. Dia adalah putra mahkota Sultan Kanoman keempat yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Sejarah dibangunnya Keraton Kacirbonan memang tak lepas dari peperangan yang pernah berkecamuk di wilayah Cirebon. Saat itu, tahun 1670, Belanda mulai memasuki kedaulatan Keraton Kanoman yang dipimpin oleh Pangeran Khairuddin. Hal ini tentang oleh putra mahkota kesultanan yang tak lain adalah Pangeran Muhammad Khairuddin. Melibatkan rakyat Cirebon yang mendukungnya, peperangan melawan kolonial Belanda berlangsung setidaknya hampir sekitar 5 tahun. Namun, pada tahun 1696, Pangeran Muhammad Khairuddin berhasil dikalahkan dan diasingkan ke Ambon, Maluku. Jadi, itu dia sejarah Keraton Kacirbonan secara singkat. Selanjutnya, Pak Nono mengajak kita masuk untuk melihat bangunan inti di dalam Keraton Kacirbonan ini. Sebelum masuk ke dalam ruangan, kita harus mencopot alas sepatu kita ya teman-teman. Nah, di halaman depan ada kursi-kursi yang digunakan untuk tempat jika ada pertemuan sakral dengan sultan. Di samping kanan juga ada foto-foto pajangan para sultan yang dulu pernah memimpin Keraton Kacirbonan ini. Saat memasuki ruangan ada 2 pasang kursi yang menjadi salah satu bukti pernikahan Pangeran Muhammad Khairuddin. Selain itu juga terdapat payung-payung pernikahan sebagai hiasan. Di samping kiri terdapat pakaian yang digunakan untuk pernikahan. Dan di samping kanan kita terdapat pedang dari salah satu kolonel Belanda.
selanjutnya ada sebuah alat musik tradisional yang digunakan orang zaman dulu untuk memanggil hujan di saat musim kemarau. Dan di sebelah kanan juga terdapat pakaian-pakaian adat yang digunakan oleh orang-orang keraton zaman dahulu kala. Di bagian ruangan tengah ini ada kumpulan uang-uang yang digunakan zaman dulu seperti 50 sen dan sebagainya. Di sini juga terdapat sebuah Al-Quran yang ditulis secara manual oleh orang zaman dulu. Selain Al-Quran, ada juga koleksi foto orang-orang keraton dari tahun ke tahun, dan ada juga sebuah peninggalan surat dari Belanda. Selanjutnya ada cangkir, mangkok, tasbih dengan ukuran yang besar yang digunakan seperti pada umumnya. Di samping kanannya terdapat batik-batik dari Cirebon yang banyak sekali macamnya. Di bawah batik-batik ada sebuah peninggalan helm perang yang digunakan untuk peperangan dulu kala.
1891. Ini ada penginangan. Zaman dulu nginang, Neng. Namanya biar umurnya udah sepuh tapi giginya utuh ya. Kalau saya sering makan es jadi ambrol. Nah, ini ada timbangan. Zaman dulu kalau panen tuh timbangan emas kadang-kadang orang. Mas, ya, jamu nih. Mau jamu? Ayo. Kalau manis es krim. Tahu. Ini cendramata sumber penilaian. Ya kan dari Jepang, Polytron. Betul. Madein. Salah kan saya bilang. Nah, ini dibikin kaligrafi ya. Itu bendera kesultanannya. Yang ada di depan tadi ya? Iya. Itu ayam jago. Pak, kalau misalkan ini kan biasanya dipakai buat nari ya Pak? Iya, kenapa? Seingat saya dulu pas saya masih SD tuh saya pernah diajari nari, Nari apa ya? tari topeng. Iya. Nah terus kita juga kayak ada materi yang kayak ngejelasin ini Oh, tentang Lina. arti-arti topengnya. Cuma sekarang saya udah lupa Pak. Boleh Pak, sedikit dijelasin? sedikit dijelasin. Ini namanya Rumyang, ini bayi ya, baru lahir. Ini nggak salah si Panji ya. Jadi ini yang 3 ini labil, sifatnya labil, bayi ya. Nangis terus, ya terus baru ini bergerak kan, baru bergerak lagi. Nah ini kan, ini namanya Temenggung dan Samba ini. Ini Samba, ini Rumyang, Panji ya. Samba, Temenggung dan Kelana. Sifatnya lain-lain, karakternya ya. Kalau nggak salah yang ini Pak yang warna merah ini berarti udah seingat saya Pak. Kelana, Udah- topeng Kelana Topeng itu Kelana udah kayak menandakan dia tuh udah dewasa ya, Pak? dewasa, bukan dewasa, serakah Oh, sifatnya. Nah, ya lebih buat. Jadi yang punya istri 1 mainnya 2. Sifatnya nah. Ya, nah ini silsilah dari Penembahan Girilaya. Ini Pangeran Marta Wijaya, Pangeran Wangsakerta dan Pangeran Wijaya. Ya, putra dari Penembahan Girilaya. Supaya tahu sejarah. Jangan lihat ke mall aja. Udah video? Udah. Mohon maaf sebesar-besarnya adik-adik ini. Saya menjelaskan sejarah. Barangkali ada kekurangan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya ya. Karena keraton Cirebonan ini hanya sebagian ini aja peninggalannya ya. Karena keraton yang kecil terbuka. Mohon maaf sebesar-besarnya. Di sudut ini adalah akhir perjalanan kita menjelajahi Keraton Kacirbonan karena Pak Nono sudah mengucapkan salam perpisahan. Jadi itu dia sejarah juga prasasti-prasasti yang ada di Keraton Kacirbonan ini. Tidak banyak, namun sangat begitu berkesan. Terima kasih Pak Nono karena sudah menemani kita menjadi narasumber juga tour guide yang baik. Nah, itu dia mini vlog dari kelompok kami yang ada di Keraton Kacirbonan. Semoga dari video ini kalian bisa mengambil sisi positif dan juga pelajarannya ya. Dan semoga kalian memiliki rasa tertarik buat datang ke Keraton Kacirbonan ini dan juga keraton-keraton lainnya. Sekian dari kelompok kami. See you next time. Bye-bye.